يا معصر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقدمون فمن له فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa az-zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'din wa khassa ba'da syuhuri wal ayyami wal layali bima zaya wa fadail yu'azzamu lahu al-ajru wa yu'azzamu bihi al-ajru wal hasanah wa qa'il inna 'iddata syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika al-bayyinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا القائل إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام وإذا سلم رمضان سلمت السنة كلها. والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها والقائل أيضا إن من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن أو أن يفرج عنه غما أو أن يقضي عنه دينا أو أن يطعمه من جوع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال أيضا صلاة الجمعة حج الفقراء وحج المساكين. رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الجامع الصغير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون. بقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Bermushola yang selalu dirahmati oleh Allah, hari ini kita masih berada di antara satu di antara 4 bulan yang sangat mulia dan dilakukan oleh Allah, yang Allah menyebutnya di dalam Al-Quran. 4 bulan ini disebut dengan Ashurul Hurum, bulan-bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Karena itu muliakan dan agungkan sebagaimana Allah memuliakan dan mengagungkannya. Di antara 4 bulan itu adalah bulan Muharram, yang mana siang hari ini kita telah masuki hari yang ke-17 bulan Muharram. Dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia di Masjidul Mushola guna untuk dua kepentingan, yang pertama mendengarkan khutbah Jumat dan yang kedua nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ini jalan Allah termasuk bagian daripada pemuliaan dan mengagungkan bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah di bulan Muharram, sehingga semoga ini akan menjadi satu amalan yang kita banggakan nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Bermushola dirahmati oleh Allah, di antara amalan yang sangat dianjurkan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW di bulan Muharram, bukan hanya dilakukan di bulan Muharram, tapi lebih utama apabila dilakukan di bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Seperti disebutkan oleh baginda Nabi SAW, di antara amalan-amalan tersebut adalah berpuasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, terlebih di bulan Muharram. Bukan berarti puasa hanya dianjurkan di bulan Muharram. Di setiap waktu ada 4 amalan sunnah yang sangat dianjurkan, seperti dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak. 4 amalan yang utama itu adalah menjaga sholat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah. Ada 22 rakaat setelah sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum sholat, sesudah sholat maghrib, sebelum sholat isya, sesudah sholat isya. Ini sunnah rawatib, ini sangat-sangat dianjurkan. Amalan sunnah yang kedua adalah puasa. Dianjurkan bukan hanya di bulan Muharram, di setiap bulan pun lebih utama. Di puasa Ayyamul Bid, ada Senin, Kamis dan seterusnya. Amalan sunnah yang utama berikutnya adalah membaca Al-Quran, terutama
ayat-ayat dalam surat Hujurat, terutama baca surat Ikhlas, surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas dibaca pagi dan sore. Ini keutamaan baca Al-Quran. Bisa membersihkan hati-hati yang berkarat, bisa membuat ketenangan di dalam hati, bisa menjadi obat dari segala penyakit dalam diri kita. Ini Al-Quran. Yang keempat, amalan yang utama adalah bersedekah. Ini 4 amalan sunnah: sholat sunnah rawatib qobliyah, berpuasa, membaca Al-Quran, dan banyak-banyak bersedekah, terutama di hari Jumat. Karena hari Jumat ini adalah rajanya hari. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa haidul fuqara wal masakin wa aidul lil mu'minin. Hari Jumat adalah rajanya hari, hari yang paling utama di antara hari-hari yang lainnya, hari di mana amalan kebaikan yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Doa-doa yang dipanjatkan di dalamnya dijabah oleh Allah. Terlebih di bulan-bulan yang dimuliakan seperti bulan Muharram. Puasa, Nabi sendiri menyebut kedudukan puasa di bulan Ramadan yang derajatnya persis di bawah keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahril lailal muharram wa afdhalus shalat ba'da al-fardhidah shalatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yakni bulan Muharram. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat sunnah yang dilakukan di waktu malam. Ada salat sunnah siang yang fadilahnya sejajar dengan salat malam, yaitu salat sunnah qobliyah tadzuhri 4 rakaat. Sebelum kita sholat zuhur disunahkan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Ini nilainya sejajar dengan sholat malam. Kalau dibandingkan ibadah dengan sesama siang, maka dia ibarat keutamaannya kafadli sholatil jamaati ala sholatil wahidah, seperti keutamaan orang yang berjamaah dengan orang yang sholat sendirian. Ini sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Nurul Salah yang dirahmati oleh Allah, puasa ini adalah amal yang sangat dianjurkan. Dalam satu hadis lain riwayat Imam Tabrani tentang keutamaan puasa di bulan Muharram, man shoma yauman minal Muharram kana lahu bi kulli yaumin minha salasuna yauman. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka bagi dia tiap-tiap hari di bulan Muharram itu sama nilainya berpuasa selama 30 hari. Ini selain hari Asyura. Kalau hari Asyura ada kelebihan lagi. Shaum Asyura yukaffirul dzunubal madiyah sanatal madiyah al-mustaqbal sanatal madiyah. Puasa 10 Asyura itu bisa menghapus dosa selama setahun yang lalu. Ini terkhusus tanggal 10. Selain tanggal 10, setiap satu harinya dinilai seperti puasa 30 hari. Kalau kita mampu berpuasa 30 hari, berapa bulan kita berpuasa? 30 bulan. Ini keutamaan. Di antara lagi keutamaan amal yang sangat dianjurkan di bulan Muharram adalah menyantuni anak yatim. Ini yang sudah menjadi tradisi umat Islam di Indonesia. Terlebih di tanggal 10 Muharram. Sebetulnya menyantuni anak yatim bukan hanya menunggu bulan Muharram. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan. Ini di antara hadis-hadis yang disebutkan Nabi utama menyantuni anak yatim. Ini menjadi jaminan kita menjadi ahli surga. Karena Nabi mengatakan ana wa kafirul yatimi kahataini musyiran usbu'aihi al-sababah wal wusta. Saya dan orang yang melindungi menjamin kesejahteraan anak yatim itu bagaikan 2 jari saya ini. Nabi memberikan isyarat as-sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah ini jejer. Belum kali lagi Nabi
minggu dan dengan burun nyatu di anak yatim. Jangan dulu Muharram, terlebih bulan Muharram. Karena bulan Muharram ini dikenal dengan bulan anak yatim, bulannya anak yatim. Karena ada satu peristiwa penting di mana di zaman cucu Nabi Sayyidina Husain terjadi pembantaian besar-besaran. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tua. Dan ini selalu kita peringati, Muharram adalah bulannya anak yatim. Bukan berarti menyantuni anak yatim menunggu datangnya bulan Muharram, tapi di setiap waktu. Di antara keutamaan menyantuni anak yatim adalah Allah akan menjadikan lunak hati kita, Allah akan lancarkan rezeki kita, Allah akan datangkan hajat kita, Allah akan berikan perlindungan kepada kita nanti pada hari kiamat. Ada satu hadis disebutkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad. Ada seorang laki-laki anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang mengadu kepada Rasul, ya Rasul. Mengadukan syaka ila Rasul qaswata qalbi. Hati saya ini keras sekali. Sulit menerima nasihat, sulit menerima ilmu-ilmu Allah, sulit mendapatkan nasihat. Bagaimana solusinya ya Rasul? Allah Nabi imsak rasal yatim wa atimil miskina. Rahmat. Nabi memberikan dua solusi. Ingin hati kita lunak, mudah memahami hukum-hukum Allah, ilmu Allah, mudah menerima nasihat. Imsak rasal yatim, usaplah kepala anak yatim. Wa atimil miskina, beri makan orang-orang miskin. Hadirin, apalagi orang mukmin. Orang mukmin ini apalagi orang mukmin, apalagi dari Jumat. Satu hadis lagi terkait masalah menyantuni anak yatim. Hadis lain juga Tabrani an Abi Darda. Hadis ini dari sahabat Abu Darda riwayat Tabrani. Anta an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajul yashku waswata qalbihi. Suatu hari datang seseorang sowan kepada Rasul mengadukan tentang kerasnya hatinya. Faqala, Nabi mengatakan, "Atalilu atuhibu ayyalina qalbuka wa tudrabu hajatuka?" Wahai saudaraku, apakah kamu ingin, apakah kamu senang hatimu menjadi lunak, hajatmu didatangkan, dikabulkan? Qala bala ya Rasulullah, iya, saya ingin hati saya lunak, saya ingin hajat saya dikabulkan. Qala, Nabi mengatakan, irhamil yatimah, sayangi anak yatim. Wamsah ra'sahu, usaplah kepala anak yatim. Wa at'imhu min ta'amika, kasih makan anak yatim dari makanan kamu. Kalau punya rezeki aja diusap-usap tok sirai. Kehormatan rezeki sebagai dari rezeki kalian. Talinu yalinu qalbuka wa tudrabu hajatuka. Kalau itu kamu lakukan, hati kamu akan diberikan lunak oleh Allah dan hajat kamu akan didapatkan oleh Allah. Ini Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Mushola yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya hari Jumat. Hari Jumat ini istimewa. Tadi sudah saya singgung, hajinya orang fakir, orang miskin ini adalah salat Jumat. Imam Muslim diterangkan hadis ini dari baginda Nabi oleh sahabat beliau Abdullah bin Abbas, ditulis oleh Syekh Jalaluddin Asyuti di dalam kitabnya Jami' Shaghir. Salatul Jum'ati hajjul fuqara wal masakin. Salat Jumat ini hajinya orang fakir, hajinya orang miskin. Satu sisi kita tidak senang diberikan miskin, tapi sebetulnya itu adalah baik untuk kita kalau kita tahu, daripada kita diberikan kaya. Orang kaya berkewajiban haji 1 tahun sekali seumur hidup, tapi orang miskin bisa berhaji dalam 1 bulan minimal 4 kali, terkadang sampai 5 kali. Ada Jumat yang 5. Coba 1 tahun berapa kali? Tapi manusia lebih memilih diberikan kaya. Padahal kaya itu tidak semua orang bisa melaksanakan haji. Banyak yang lupa, lalai menjaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada
saudara yang diberikan lapangan rezeki. Ini adalah kesempatan kalian memperbanyak bekal sebelum kita dipanggil pulang ke hadirat Allah. Gunakan itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang diberikan lapang rezeki, diberikan sehat, karena Allah sudah mengatakan watazawwadu, mumpung masih hidup cari bekal sebanyak-banyaknya. Fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebagai bekal adalah ketakwaan. Untung sekali kalau kita banyak diberikan sarana prasarana oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, diberikan rumah, diberikan rezeki. Itu kesempatan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita sebaik-baik. Bekal adalah bertakwa, karena itu bertakwa kalian kepada Allah. Hadirin, saudara yang seiman dan dirahmati oleh Allah. Hari Jumat semua amalan dilipatkan dan doa dikabulkan. Kita sholat Jumat. Ada satu hadis dibawa oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Imran bin Husain. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tabrani wa Ibnu Hibban terkait masalah sholat Jumat. Man iktasala yaumal Jum'ah Kufira anhu dhunubu wa man masya ilal Jum'ah kataballahu lahu bi kulli khatwatin ibadata 20 sanah wa man shalla al-Jum'ah ujira bi amali mi'atai sanatin. Siapa yang mandi sebelum berangkat menuju sholat Jumat, maka Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya. Siapa yang berjalan menuju sholat Jumat, maka Allah akan catat setiap langkah dia, dicatat seperti ibadah selama 20 tahun setiap langkah. Wa idza masya ilal Jum'ah wa idza shalla al-Jum'ah, ketika dia selesai sholat Jumat, ujiro bi amali bi atai sanatin, Allah catat dia seperti telah ibadah selama 200 tahun. Ini terkait sholat Jumat. Selain ini hajinya Pak fakir miskin, sholat Jumat. Seorang tabi'in Sa'id bin Musayyab, dia mengatakan, sholatul Jumat ahabbu ilayya min hajjin tatawwu. Bagi saya lebih senang sholat Jumat daripada haji yang sun. Haji yang wajib itu haji yang pertama, kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tapi banyak orang yang berangkat haji tapi Jumatannya ini yang sering dilalaikan oleh saudara. Itu lebih-lebih di hari Jumat ini ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam satu hadis riwayat Imam Tabrani, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan inna min ahabbil a'mal idkhalu illallahi idkhalu surur ala qalbil mu'min aw yufarrija anhu ghamman aw yaqdiya anhu dainan aw ayyut'imahu min ju'in. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu memasukkan atau memberikan kebahagiaan di hati orang mukmin. Nek ga iso nyenengno nyusano, nek ga iso migunani, ga iso manfaati, ojo ngrugekno. Nek ga iso elem ojo maido. Iki wong iman. Yang kedua, au ayyufarrija dainan. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kamu bisa menghilangkan kesedihan, kesusahan di hati orang mukmin. Yang ketiga, au ayat qadiyah dainan, atau kamu bisa melunasi hutang. Orang mukmin yang membuat resah gelisah orang mukmin sambil beri rezeki kuno, akan boleh zaman dihutang tak itu bisa lebih jamaah. Zikir alim Quran, utangnya kayak sama sahur dan beri rezeki. Disombongan tidak amal paling cinta sekarang. Yang ketiga, keempat, kata Nabi, inna min ahabbil a'mal ilallah ayyut'imahu min ju'in. Kalau kamu punya sebagai rezeki, berilah makan orang-orang mukmin yang kelaparan, kurang. Jadi ini amalan yang paling utama, sunnah Nabi paling utama. Seperti dikatakan Abu Bakar 4 hal. Perhatikan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, jaga puasa. Yang ketiga, perbanyak baca Quran. Yang keempat, perbanyak bersedekah. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini Allah berikan hidayah, Allah berikan pertolongan, kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan seperti yang diajarkan oleh baginda
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barokah bulan Muharram, bulan yang sangat mulia dan agung oleh Allah. Amin. Amin amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatil hakim wa barakatuh minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kabar. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kabar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirun, ittaqullah ittaqullah wa qad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala ala nabi qadima wa amarna bi dzalika kama tasbihu qadima wa qala ta'ala wa lam yashal qailan karima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qadallahu 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi Rasulillah ajma'in wa an tabi'ina wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafir dzal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'at al musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa aqina al muslimin wa khamna al muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaa'ib dunya wal din. Allahumma fa'alna al wala' wal waba' wal bala' wal syuq wal mukhtalifat wal syada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minna wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldan muslimin 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baldatana baldatan Indonesia khususan qaryatan Surabaya baldatan wa qaryatan aminatan mutmainnatan thayyibatan rabbul ghafur. Hatta rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadlan yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.